Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib bagian Kitabu Ahkamis Sholati. Ya, dan sekarang kita sudah masuk ke bagian yang ke-8 ya kalau nggak salah ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sholihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana? Wal maghribu ya. Wal maghribu kemudian salat yang nomor 3 adalah dan salat maghrib. Ai salatuha maksudnya adalah salat maghrib. Nah, itu kan domir ha kembalinya ke maghrib pakai domir muannas. Gitu ya. Wasumiyat bidzalika. Nah, salat maghrib ini disebut salat maghrib ya dinamakan dengan nama demikian li fi'liha waqtal ghurubi karena salat ini dikerjakan di waktu terbenamnya matahari ya. Li fi'liha nanti ya kita bahas nanti. Wa waktuha adapun untuk waktu melaksanakan salat maghrib adalah wahidun hanya satu. Wa huwa yaitu ghurubu syamsi. Start pertama yaitu ketika matahari terbenam. Ai bijami'i. Nah, ini kalau di kitab saya itu redaksinya ai bijami'i terus hurufnya itu fa, ra, ba, kemudian ha ada alifnya. Itu bacanya kan bijami'i fardiha. Ya kan kalau di kitab saya. Nah, ini kalau saya cek di kitab Hasyiah Al-Bajuri serta terjemahan kitab Fathul Qorib yang ada di internet itu bukan fardiha. Tapi hurufnya yang benar adalah qaf ya, qaf, ra, shad baru ha yang ada alifnya. Nah, apa tadi? Qaf, ra, shad kemudian ha yang ada alifnya ini juga bacanya beda-beda. Kalau di kitab Hasyiah Al-Bajuri itu bacanya bijami'i kursiha, bijami'i kursiha. Kalau di terjemah Fathul Qorib yang ada di internet itu bijami'i qarsiha. Qafnya diharokati fathah gitu. Namun artinya sama. Tapi saya bingung ini saya milih yang mana. Jadi ini saya belum ngecek di kamus Al-Munawwir ya. Coba nanti saya cek di kamus Al-Munawwir dan mungkin sekarang saya sertakan fotonya yang di kamus Al-Munawwir itu bacanya itu kursiha atau qarsiha yang benar. Pokok intinya bijami'i bisa korsiha atau korsiha dengan seluruh bulatan matahari itu semuanya itu terbenam. Wala yadurru baqa'u syu'ain ba'dahu. Nah, maksudnya wala yadurru baqa'u syu'ain ba'dahu itu tidak membahayakan sisa-sisa sinar setelah terbenamnya matahari. Maksudnya meskipun sinar matahari itu masih nampak, pokok intinya kalau bulatan matahari itu sudah terbenam seluruhnya itu sudah masuk ke dalam waktu maghrib gitu ya, meskipun masih ada sinar-sinar matahari yang tersisa gitu. Wa bimiqdari ma yu'adzinu asyakhsu. Kemudian tambahnya dan dengan kadar seseorang itu melaksanakan adzan ya. Wa bimiqdari ma yu'adzinu asyakhsu. Kemudian wa yatawaddau au yatayammamu. Kemudian ditambah seseorang itu bisa melaksanakan wudhu atau tayamum. Wa yasturu al-aurata, kemudian kadar ditambah lagi seseorang itu menutup aurat. Wa yuqimu sholata, kemudian seseorang itu melaksanakan sholat. Ya, wa yusalli khamsa rakaatin, dan dengan kadar tambahan lagi seseorang bisa melaksanakan sholat 5 rakaat gitu. Jadi itu ya panjang waktunya sholat maghrib itu seperti itu, mulai terbenamnya matahari, kemudian dengan kadar orang itu melaksanakan adzan, kemudian dia wudhu, ya, kemudian dia menutup aurat, kemudian dia melaksanakan sholat. Mungkin di sini maksudnya itu sholat sunnah ya, melaksanakan sholat dan sholat lagi 5 rakaat. Itu penjelasan fikihnya gimana nggak akan saya bahas ya. Nah, untuk artinya kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke analisisnya. Wal maghribu, wawnya saya jadikan waw ataf, al maghribu menjadi ma'tuf. Untuk ma'tuf alaihnya adalah lafaz al asru yang di bagian yang kemarin ya. Kemudian ai sholatuha, ai merupakan huruf tafsir, sholatuha menjadi tafsiran dari al maghribu ya. Di sini berhubung al maghribu dibaca rafa, maka di sini tafsirannya juga dibaca rafa, sholatuha. Sholatun itu masdar dari sholla yusolli, kemudian ha
di sini adalah isim dhamir yang menempati posisinya mudhof ilaih, sehingga ha di sini bukan dibaca jar tapi fi mahalli jarrin. Gitu. Wasumiyat ya. Wawnya adalah waw istinaf, summiyat adalah fi'il mudhari yang mabni majhul ya. Kemudian untuk naibul fa'ilnya adalah tak taknis sakinahnya itu. Ya. Wasumiyat lan den arani apa salat maghrib bidzalika kelawan mengkono-mengkono maghrib gitu. Kemudian bidzalika ini jar majrur, tapi sebenarnya yang pas itu bukan jar majrur namun huruf jar dan isim isyarah yang fi mahalli jarrin gitu. Kemudian li fi'liha. Nah, ini kita mayoritas ya sepakat paling banyak dari kita itu membacanya li fi'liha, fi'lun gitu. Tapi kalau misalkan kita mau baca yang lain, misalkan li fa'liha itu boleh. Karena fa'ala yaf'ulu fa'lan, ya kan? Fa'ala yaf'ulu fa'lan, bukan fa'ala yaf'ulu fi'lan. Gitu kan? Di tasrifnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Sehingga ya boleh kalau kita baca li fa'liha. Itu ya. Nah, li fi'liha atau li fa'liha ini jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz fi'liha yang berupa idhofah, fi'li sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Tuh. Lamnya itu punya faedah taklil ya, menunjukkan alasan. Alasannya karena sholat ini dilaksanakan gitu. Kemudian waktal gurubi ini menjadi dorof zaman ya, dan di sini berupa idhofah, waktal sebagai mudhof, al-gurubi sebagai mudhof ilaih. Dorof itu dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada mudhofnya. Waqta. Gitu. Waktan gurubi. Selanjutnya wa waktuha. Wawnya saya jadikan sebagai waw istinaf, atau kalau misalkan dijadikan waw ataf ya mungkin bisa, tapi saya nggak cocok. Saya jadikan waw istinaf. Kemudian waktuha adalah mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya, pada lafadz waktu. Di sini berupa idhofah, waktu sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Ya. Kemudian wahidun menjadi khobar, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Jelas. Selanjutnya wahwa guru busyamsi. Ini menjadi hal dari waktu ya, waktuha ya, waktunya sholat maghrib atau waktunya maghrib ya. Menjadi halnya di situ. Sehingga wawnya di sini merupakan waw haliyah. Kemarin kita sudah membahas kapan jumlah itu harus dikasih waw haliyah. Di antaranya adalah jumlah tersebut diawali dengan domir, yang domir ini kembali ke sohibul hal. Ya, jadi huwa di situ adalah domir, kembalinya ke waqtuha, kembali ke sohibul halnya, gitu ya. Nah, di sini untuk halnya di sini berupa jumlah ya. Kalau hal yang berupa jumlah ini kita perjelas satu persatu. Wawnya tadi jelas waw haliyah, kemudian huwa adalah isim dhamir yang fi mahalli raf'in karena posisinya sebagai mubtada. Kemudian guru busyamsi menjadi khobarnya huwa, dibaca rafa ya. Tanda rafanya jelas menggunakan dhammah. Di sini guru busyamsi berupa idhofah, guru bus sebagai mudhof, asyamsi sebagai mudhof ilaih. Dan di sini adalah idhofatul masdar ilal fa'il. Jelas ya. Selanjutnya ai bijami'i kursiha atau korsiha tadi ya. Ai merupakan huruf tafsir, kemudian bijami'i kursiha atau korsiha ini menjadi tafsiran dari guru busyamsi ya. Sehingga berhubung bijami'i kursiha atau korsiha ini menjadi tafsiran dari lafadz guru busyamsi, maka lafadz bijami'i kursiha atau korsiha ini fi mahalli raf'in ya, karena yang ditafsiri lafadz guru busyamsi dibaca rafa gitu. Sehingga redaksi jar majrur ini fi mahalli raf'in. Nah, baru kalau kalau jar majrur ini kita perjelas satu persatu, baknya merupakan huruf jar ya. Kemudian jami'i kursiha atau kursiha adalah majrurnya yang berupa idhofah, jami'i sebagai mudhof, kursi atau kursi sebagai mudhof ilaih pertama, ha sebagai mudhof ilaih yang kedua. Selanjutnya wala yadurru. Wawnya saya jadikan sebagai waw athof.
ya. Kemudian la yadurru baqa'u syu'ain itu menjadi maktuf, untuk maktuf alaihnya adalah lafat huwa ghurubu syamsi, bukan lafat sih tapi jumlah ya, huwa ghurubu syamsi, sehingga ini adalah ataf jumlah kepada jumlah gitu ya. Jadi kalau diartikan tadi ya, waktu melaksanakan sholat maghrib itu hanya satu, yaitu mulai terbenamnya matahari. Tapi di sini nggak ada kata-kata mulai ya, yaitu adalah terbenamnya matahari dengan seluruh bulatan matahari, dan tidak menjadi masalah manakala masih ada sisa-sisa sinar yang terjadi setelah terbenamnya matahari gitu ya. Jadi wawunya saya artikan dan. Ya, itu untuk maktufnya jelas. Nah, kalau maktufnya ini kita perjelas satu persatu. Wawunya tadi jelas wawu ataf, la merupakan huruf nafi, yadurru adalah fi'il mudhari yang dibaca rafa sebab dia fi'il mudhari yang shahihul akhir dan tidak diawali dengan amil nasab ataupun amil jazm. Darra yadurru, mad dayamuddu itu fi'il bina mudhaf ya. Kemudian baqa'u syu'ain. Ini menjadi fa'il dari la yadurru, dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah pada mudhofnya, pada lafaz baqa'u. Di sini berupa idhofah, baqa'u sebagai mudhof, syu'ain sebagai mudhof ilaih. Kemudian ba'dahu menjadi dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf zaman. Di sini dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada mudhofnya, pada lafaz ba'da. Di sini berupa idhofah, ba'da sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Yang mana mudhof ilaihnya berupa isim domir. Isim domir itu hukumnya mabni, maka hu fi mahalli jarrin. Itu ya. Hu-nya kembali ke ghurubu syamsi ya. Gitu. Selanjutnya wa bimiqdari ma yu'addinu. Wawunya adalah waw ataf, kemudian bimiqdari ma yu'addinu itu menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz ghurubu syamsi. Sehingga bimiqdari ma yu'addinu ini fi mahalli raf'in, karena ma'tuf alaihnya lafadz ghurubu syamsi dibaca rafa gitu ya. Karena di sini berupa jar majrur ya, sehingga jar majrur itu tidak bisa menerima i'rab, bisanya itu fi mahalli raf'in di sini. Sama seperti Zaidun fiddari. Zaidun itu mubtada, fiddari itu khobar. Tapi di sini khobarnya berupa jar majrur, sehingga fiddari ini fi mahalli raf'in gitu ya. Nah, kalau maktufnya ini kita perjelas satu persatu. Ba'nya merupakan ba' huruf jar, bimiqdari ma yu'addinu itu berupa majrurnya. Kemudian untuk ma-nya itu adalah ma masdariyah ya. Kemudian yu'addinu itu adalah fi'il mudhari. Nah, sehingga ma masdariyah sambung dengan fi'il mudhari ini bisa kita rubah menjadi masdar. Wa bimiqdari ma yu'addinu ay wa bimiqdaril adani. Wa bimiqdaril adani, dan dengan kadar adan. Yang lafaz aksyasu enggak saya ikutkan, karena yang melaksanakan adan itu pasti orang laki-laki, enggak mungkin perempuan ya. Wa bimiqdari ma yu'addinu asyaksu ay wa bimiqdaril adanu. Tapi di sini kita lihat lafadznya yang dohir saja, ma-nya ma masdariyah, kemudian yu'addinu itu fi'il mudhari yang dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah. Jelas ya. Kemudian asyaksu menjadi fa'il dari yu'addinu gitu. Kemudian wa yatawaddau, wawunya adalah waw ataf, yatawaddau adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz itu bimiqdari ma yu'addinu asyaksu gitu ya. Nah, di sini yatawaddau berupa jumlah ya, jumlah fi'liyah. Untuk fi'ilnya lafadz yatawaddau, untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke asyaksu gitu. Kemudian au yatayammamu. Di sini aunya huruf ataf, yatayammamu menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz yatawaddau. Gitu ya. Dan di sini juga berupa jumlah fi'liyah lagi. Yatayammamu fi'ilnya, untuk fa'ilnya dhamir mustatir ya, kembalinya ke asyaksu. Selanjutnya wa yasturu, wawunya adalah wawu ataf, yasturu ya lagi-lagi menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya ya bisa lafadz yatayammam au yatayammamu, tapi saya lebih condong untuk ma'tuf alihnya lafadz yatawaddau gitu ya. Karena yang au yatayammamu itu atafnya menggunakan huruf au
Nah, sedangkan wayasturu di sini atofnya menggunakan wawu. Sehingga saya kembalikan ke atof yang juga menggunakan wawu, yaitu lafadz yatawaddau gitu ya. Di sini juga berupa jumlah, yasturu adalah fi'il mudhari' dibaca rafa, jelas. Kemudian untuk fa'ilnya dhamir mustatir lagi, kembalinya ke asyakhsu. Kemudian al-aurata menjadi maf'ul bih dari yasturu. Gitu. Selanjutnya, wa yuqimu sholata, ini juga sama, wawunya waw ataf, yuqimu adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz yasturu. Ya, yuqimu berupa fi'il mudhari' dibaca rafa, kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke asyakhsu, kemudian as-sholata menjadi maf'ul bihnya yuqimu. Gitu. Selanjutnya wa yusolli. Wawunya lagi-lagi waw ataf, yusolli menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz yuqimu. Ya, di sini juga berupa jumlah fi'liyah, yusolli adalah fi'ilnya, fi'il mudhari' yang dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah yang muqaddarah. Karena yusolli adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, ya. Kemudian untuk fa'il dari yusolli dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke asyakhsu. Kemudian khamsa raka'atin menjadi maf'ul bihnya yusolli, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada mudhofnya, pada lafadz khamsa. Di sini berupa idhofah, khamsa sebagai mudhof, raka'atin sebagai mudhof ilaih, dan di sini juga berupa adat ma'dud. Khamsa sebagai adatnya, raka'atin sebagai ma'dudnya, ya. Di situ khamsa bukan khamsata, karena rakaat itu kan kalau kita lihat bentuk mufradnya kan rok'ah, ya, rok'ah, kafnya itu disukun. Rok'atun itu adalah mu'annas. Nah, sehingga kalau ma'dudnya itu mu'annas, maka adatnya mudzakkar. Makanya khomsu, nggak dikasih tambahan tak marbutoh. Gitu ya. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.